Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Umi Dr. Haji Khairatul Idawati Mahmud MPDI selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Superkem Laroibah Hanifidah, dan yang saya hormati Miss Zubratul Hasanah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Laroibah Hanifidah, dan yang saya hormati segenap jajaran pengurus dan jajaran Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Al-Quran Laroibah Hanifidah, dan yang saya hormati juga kedua orang tua saya dan keluarga saya yang berada di rumah. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Ayu Refa Afifi. Saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Laroibah Hanifidah. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari pelajaran IPA yang berjudul tentang zat dan perubahannya. Dan cabang pertama di sini saya akan menerangkan tentang wujud zat dan model partikel. Zat ada tiga, yaitu cair, padat, dan gas. Jadi padat ini adalah partikelnya rapat dan berdekatan dan dapat bergerak. Partikel benda padat ini berinteraksi dengan kuat. Benda dan volume padat tetap konstan atau tidak berubah. Dan yang kedua ini adalah cair. Partikel ini lebih longgar dan dapat mengalir daripada benda padat. Dan kalau benda cair ini mengikuti bentuk wadah, jadi dia itu bentuknya mengikuti bentuk wadah di mana dia berada dan berinteraksi lebih lemah daripada zat padat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah gas. Gas ini memiliki partikel yaitu bergerak bebas, dan juga benda gas ini dapat mengikuti bentuk wadahnya di mana dia berada, dan zat gas ini berinteraksi lebih lemah. Dan yang kedua adalah perubahan wujud zat. Itu ada 4. Yang pertama, meleleh dan membeku. Yang kedua, menguap dan mengembun. Yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Yang keempat atau yang terakhir adalah titik leleh dan titik didih. Jadi meleleh adalah perubahan zat cair meleleh adalah perubahan zat padat kepada zat cair, dan membeku adalah perubahan zat cair menjadi padat, dan yang menguap adalah menguap ini adalah cair menjadi benda cair menjadi gas, dan yang mengembun adalah benda gas menjadi cair. Dan yang ketiga adalah menyublim dan mengkristal. Menyublim ini adalah perubahan benda padat menjadi gas, dan mengkristal adalah gas menjadi padat. Dan yang keempat ini adalah titik leleh dan titik didih. Jadi ini hanya terdapat pada tekanan tertentu, yaitu benda padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Dan yang ketiga ini tentang perubahan fisika siklus air dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Fisika itu tidak mengubah identitas zat, dan tidak terdapat zat baru. Contohnya perubahan wujud. Yang kedua, siklus air. Siklus air adalah siklus yang melibatkan tentang air, meliputi penguapan air. Air ini sangat penting menjaga keseimbangan manusia dengan ekosistem. Dan yang ketiga adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah identitas zat, melibatkan ikatan antar atom. Contohnya pembakaran, fermentasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau cabang keempat ini tentang kerapatan zat. Jadi di sini ada menentukan massa jenis benda, massa persatuan volume satu benda, kilogram per meter kubik.
Dan yang kedua adalah melayang, tenggelam dan mengambang. Jadi kalau tenggelam itu kerapatannya lebih besar, dan kalau melayang itu kerapatannya sama, dan mengapung itu kerapatannya sama, dan kalau melayang itu berada di atas permukaan, jadi kerapatannya lebih kecil. Dan pengertian kerapatan dapat dihitung menggunakan rumus, dan besaran yang menggambarkan pada partikel pada zat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.